Anda bukan siapa-siapa, ngontenlah. Pernah nggak sih Anda merasa, siapa yang mau nonton saya? Saya ini bukan artis, saya bukan orang terkenal. Saya nggak punya nama besar. Saya juga nggak punya peralatan mahal. Lalu akhirnya Anda cuma jadi penonton. Nonton orang lain berkembang, nonton orang lain viral, nonton orang lain dikenal. Sementara Anda masih sibuk meragukan diri sendiri. Padahal di zaman sekarang dikenal bukan soal siapa Anda dulu, tapi soal apa yang Anda mulai bagikan hari ini. Kalau Anda merasa bukan siapa-siapa, maka jawabannya sederhana. Ngontenlah. Karena di era digital ini, kadang orang tidak butuh gelar Anda, tidak butuh status Anda, bukan tidak peduli Anda siapa. Yang mereka butuhkan adalah apakah konten Anda bermanfaat, menarik, menghibur, atau menginspirasi. Dan di video ini, saya ingin bicara jujur kepada Anda tentang kenapa justru saat Anda merasa bukan siapa-siapa, itulah alasan yang paling kuat untuk mulai membuat konten. Coba kita pikirkan bersama. Dulu, untuk dikenal orang banyak, Anda harus masuk TV. Anda harus punya koneksi, harus punya modal besar, harus punya panggung. Tapi sekarang, satu HP di tangan Anda itu sudah bisa menjadi studio. Satu ide di kepala Anda itu sudah bisa menjadi pintu menuju peluang. Masalahnya bukan karena Anda tidak bisa. Masalahnya seringkali karena Anda terlalu lama menunggu siap, menunggu kamera bagus, menunggu percaya diri, menunggu pintar ngomong, menunggu followers banyak. Padahal kenyataannya hampir semua kreator besar itu dulu juga mulai dari nol. Dulu videonya biasa saja, dulu suaranya grogi, dulu editannya sederhana, dulu viewsnya sepi. Tapi mereka tetap jalan. Karena mereka paham satu hal, kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Kenapa orang merasa bukan siapa-siapa? Banyak orang yang merasa dirinya tidak pantas membuat konten, karena terlalu sering membandingkan diri. Lihat orang lain, videonya keren. Lihat orang lain, followersnya puluhan ribu. Lihat orang lain, ngomongnya lancar. Lihat orang lain, hidupnya terlihat menarik. Lalu kita berkata dalam hati, saya mah siapa? Konten saya nggak akan laku. Hidup saya biasa saja. Nggak ada yang spesial dari saya. Padahal justru disitulah kesalahannya. Karena konten itu bukan selalu tentang hidup mewah, bukan selalu tentang harus tampil sempurna, bukan selalu tentang jadi orang hebat dulu. Konten itu tentang cerita, proses, pengalaman, sudut pandang, dan nilai. Anda tukang servis, bisa bikin konten. Anda guru, bisa bikin konten. Anda pedagang, bisa bikin konten. Anda pelajar, bisa bikin konten. Anda pekerja kantoran, bisa bikin konten. Anda ibu rumah tangga, bisa bikin konten. Anda pilot drone, editor, fotografer, teknisi, Anda penjual online, semua bisa jadi konten. Karena yang dicari orang bukan cuma sosok besar, tapi yang dicari orang adalah sesuatu yang relate, yang bernilai. Dan seringkali orang lebih suka belajar dari orang yang nyata daripada dari orang yang terlihat terlalu jauh dari kehidupan mereka. Konten itu bukan cuma soal viral. Banyak orang salah paham. Mereka kira konten itu cuma buat terkenal, cuma buat viral, cuma buat cari views. Padahal konten itu jauh lebih besar dari itu. Konten itu membangun jejak digital. Konten itu membangun personal branding. Konten itu memperkenalkan kemampuan Anda ke dunia. Konten itu membuka peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Orang yang rutin membuat konten pelan-pelan akan dikenal karena topiknya. Kalau Anda sering bahas drone, orang kenal Anda dari drone. Kalau Anda sering bahas bisnis, orang kenal Anda dari bisnis.
Kalau Anda sering membahas edukasi, orang kenal Anda dari edukasi. Jadi, konten itu seperti bukti kerja yang bisa dilihat semua orang. Kadang CV tidak cukup, kadang ijazah tidak cukup, kadang omongan tidak cukup. Tapi ketika orang melihat konten Anda, mereka bisa menilai sendiri. Oh, ini orang paham. Oh, orang ini konsisten. Oh, orang ini punya value. Oh, orang ini layak diperhatikan. Jadi, kalau hari ini Anda merasa belum dikenal, belum punya nama, belum punya koneksi, mungkin yang kurang bukan kemampuan Anda. Mungkin yang kurang adalah exposure Anda. Dan konten adalah jembatannya. Mulai dari yang ada, bukan dari yang sempurna. Salah satu alasan terbesar orang tidak mulai konten adalah takut jelek di awal. Takut videonya sepi, takut dikomentari, takut salah ngomong, takut malu dilihat teman, takut dianggap sok terkenal. Dengar baik-baik. Semua kreator pernah jelek di awal. Tidak ada langsung yang sempurna. Jadi semua video pertama Anda masih kaku, itu hal yang wajar. Kalau suara Anda masih gemetar, itu hal yang wajar. Kalau editan Anda masih sederhana, itu hal yang wajar. Kalau views Anda masih sedikit, itu juga hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah Anda punya potensi, punya ilmu, punya pengalaman, tapi semuanya cuma disimpan sendiri karena takut memulai. Mulai saja dulu. Rekam pakai HP. Gunakan cahaya seadanya. Bicara dengan bahasa Anda sendiri. Bahas topik yang Anda pahami. Tidak usah terlalu sibuk, terlihat hebat. Karena orang bisa merasakan mana yang dibuat dengan niat dan mana yang dibuat cuma pencitraan. Konten yang jujur, yang sederhana, dan konsisten seringkali jauh lebih kuat daripada konten mewah tapi kosong. Kalau belum jago, justru itu konten Anda. Ada satu mindset yang harus dirubah. Banyak orang bilang, nanti kalau sudah jago, baru saya bikin konten. Padahal seharusnya begini, bikin konten sambil belajar sampai jago. Kenapa? Karena proses itu menarik. Orang suka melihat perkembangan, orang suka melihat perjalanan, orang suka melihat seseorang bertumbuh dari nol. Kalau Anda baru belajar public speaking, bagikan prosesnya. Kalau Anda baru belajar edit video, bagikan prosesnya. Kalau Anda baru belajar drone, bisnis, coding, desain, atau jualan, bagikan prosesnya. Karena Anda membagikan perjalanan, Anda sedang membangun hubungan dengan audiens. Hari ini mereka lihat Anda mulai. Besok mereka lihat Anda berkembang. Lusa mereka lihat Anda berhasil. Dan ketika hari itu datang, mereka merasa ikut tumbuh bersama Anda. Itulah kekuatan konten. Bukan sekedar tayangan, tapi membangun kepercayaan. Di era ini, diam itu rugi. Jujur saja, di era digital seperti sekarang, terlalu lama diam itu rugi. Bukan berarti semua orang harus jadi seleb internet, bukan. Tapi minimal Anda harus punya keberanian untuk menunjukkan nilai diri Anda. Karena kalau Anda tidak bercerita tentang diri Anda, maka dunia tidak akan tahu Anda bisa apa. Kalau Anda tidak menunjukkan karya Anda, maka orang tidak akan tahu kualitas Anda. Kalau Anda tidak mulai membangun kehadiran digital, maka Anda akan kalah oleh orang yang mungkin ilmunya biasa saja, tapi berani tampil dan konsisten membangun audiens. Pahit? Iya, tapi itu kenyataan. Hari ini banyak peluang datang bukan hanya kepada orang yang paling pintar, tapi kepada yang terlihat, dipercaya, dan konsisten hadir. Maka jangan remehkan satu video, jangan remehkan satu postingan, jangan remehkan satu konten sederhana.
Karena itu bisa jadi salah satu konten itulah yang ditemukan. Dari satu konten itulah Anda dipercaya. Dari satu konten itulah hidup Anda mulai berubah. Jadi, kalau hari ini Anda merasa, saya bukan siapa-siapa. Saya mau ubah kalimat itu menjadi, saya memang belum jadi siapa-siapa. Tapi, saya siap bertumbuh jadi seseorang. Dan, salah satu caranya adalah mulai ngonten, mulai bicara, mulai berbagi, mulai menunjukkan proses, mulai membangun identitas digital. Tidak harus langsung sempurna, tidak harus langsung viral, tidak harus langsung ramai. Yang penting mulai, yang penting konsisten, yang penting jujur, yang penting ada nilai yang Anda bagikan. Ingat, di balik banyak orang besar hari ini, ada masa di mana mereka juga tidak dikenal siapa-siapa. Bedanya cuma satu, mereka mulai lebih dulu. Kalau Anda hari ini masih ragu untuk mulai, anggap video ini sebagai dorongan kecil. Anda tidak harus menunggu terkenal untuk mulai ngonten. Justru Anda harus mulai ngonten untuk membangun jalan menuju dikenal. Karena di zaman ini siapapun bisa punya panggung, siapapun bisa punya audiens, siapapun bisa dikenal. Asal berani memulai ngonten. Jadi sekali lagi, kalau Anda merasa bukan siapa-siapa, ngontenlah. Bukan untuk sok dikenal, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa Anda punya nilai, Anda punya cerita, Anda punya proses, Anda punya potensi. Siapa tahu hari ini Anda masih dianggap biasa. Tapi karena Anda konsisten berkarya, beberapa waktu ke depan orang mulai mengenal nama Anda. Dan semuanya dimulai bukan dari menunggu sempurna, tapi dari keberanian untuk menekan tombol rekam. Terima kasih sudah menonton. Kalau Anda setuju dengan pesan ini, jangan lupa dukung video ini dan tulis di kolom komentar. Saya siap mulai ngonten. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.